Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih terus ditangani. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengerahkan helikopter untuk memadamkan titik api dari udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga kini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Tak hanya melalui darat, upaya pemadaman juga dilakukan melalui udara lewat helikopter bombing. Pemandangan helikopter membawa muatan air lalu menumpahkan ke kawasan terbakar mungkin terlihat sederhana, kenyataannya menjatuhkan ribuan liter dari udara tak bisa dilakukan asal siram. Pilot harus memperhitungkan ketinggian, kecepatan terbang, angin, medan, hingga kondisi kebakaran agar air jatuh dengan pola yang dibutuhkan. Penggunaan helikopter diharapkan bisa membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses oleh jalur darat, sekaligus untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah api semakin meluas. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Apinya, kita tekuk api, kabur, aduh hai, segera kabur, meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kena lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat.
Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Mengalami penyusutan. Bahkan tidak sedikit juga sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya aktivitas distribusi logistik masyarakat terganggu lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan juga kebutuhan masyarakat. Pemirsa, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Kasus ini pun terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ada, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Di belakang Icung. Punya Wawan dan belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah, istilahnya ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan.